Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 5, Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre. Lagi-lagi dengan sikap sombong, Bu Rani dan Siska melihat ke arah Maya, bukan melihatnya sebagai keluarga, tapi sebagai seorang pelayan. Pelayan kita sudah datang. Mana menunya? Kita mau pesan. Cepat, ucap Bu Rani keras. Ini Bu, dengan perasaan was-was, Maya memberikan daftar menu itu. Kak Maya di sini cuma pelayan, jadi nggak usah sok kenal sama kita ya. Apalagi berharap ditraktir, ucap Siska tersenyum mengejek. Maya lagi-lagi berusaha mengatur nafas dan rasa sesak di hatinya. Dia bingung kenapa setiap saat ibu mertua dan adik suaminya itu selalu saja mengganggunya. Di rumah, bahkan sekarang mereka datang ke resto, seolah ingin membuat kegaduhan. Iya, silakan, mau pesan apa? Tanya Maya berusaha menahan emosi. Kami mau makan makanan yang paling mahal di sini, oke? Nggak pakai lama. Ini upah buat kamu. Buat Bu Rani melemparkan uang 200.000, tepat mengenai baju Maya, hingga membuat Maya mulai kehabisan kesabaran. Ini maksudnya apa? Tanya Maya, mulai emosi. Itu upah kamu, harusnya kamu bersyukur, itu lebih banyak dari gaji kamu bekerja seharian hari ini, balas Bu Rani. Cukup ya Bu, ini restoran, jangan sengaja memancing keributan di sini, ucap Maya kesal. Kamu sudah berani melawan, jaga ya ucapan kamu, bicara yang sopan dengan orang yang lebih tua. Iya nih, pelayan itu harusnya bersyukur dikasih tip, heran deh. Gak punya duit malah belagu, ucap Siska. Oh, makasih kalau begitu atas tipnya. Tapi saya gak suka dengan cara ibu. Tolong jaga kedamaian tempat ini. Gak sopan kamu ya. Apa seperti ini orang tua kamu mengajari kamu? Atau orang tua kamu yang lebih parah kelakuannya? Benar-benar ya, ucap Bu Rani. Perkataannya kali ini sangat membuat Maya terluka dan hilang kesabaran. Cukup, jangan bawa-bawa orang tua saya. Kalian kalau ke sini hanya untuk mengganggu pekerjaan saya, lebih baik kalian pergi dari sini, balas Maya. Wah, kamu usir kita. Mana manajer kamu? Saya akan mengadukan tindakan kamu ini supaya kamu dipecat dari sini, ucap Bu Rani dengan keras dan berteriak hingga semua orang melihat ke arah mereka. Silakan saja Bu, saya nggak merasa salah. Manajer restoran itu langsung menghampiri, mendengar keributan yang terjadi di sana. Ada apa ini ribut-ribut? Ini Pak, karyawan Bapak ini sudah berlaku tidak sopan. Dia berani mengusir saya. Saya mau Bapak pecat dia, keluh Bu Rani. Maaf atas ketidaknyamanannya Bu, tapi saya tidak bisa memecatnya. Sebagai gantinya, kami kasih menu spesial di restoran kami secara gratis, balas manajer itu. Dia tidak mungkin berani memecat Maya, karena sebenarnya Ardi sudah berpesan agar Maya diperlakukan dengan istimewa di sana. Kenapa dia tidak bisa dipecat? Bukannya akan sangat merugikan restoran ini jika memperkerjakan pelayan tidak sopan seperti dia, balas Bu Rani. Kita punya aturan sendiri Bu, saya minta maaf atas kejadian ini. Kalian bisa pesan makanan yang kalian inginkan, pelayan yang lain akan melayani kalian. Maya menatap manajernya dengan campuran perasaan lega dan kekesalan. Di satu sisi, dia senang manajernya tidak langsung memihak Bu Rani. Namun di sisi lain, dia tahu menggratiskan makanan untuk Bu Rani dan Siska hanya akan membuat mereka semakin merasa di atas angin. Bu Rani melirik Maya dengan tatapan merendahkan.
lalu kembali menatap manajer restoran dengan senyum penuh kemenangan. Baiklah, saya harap lain kali pelayan Anda ini bisa belajar lebih sopan dengan pelanggan. Tapi saya nggak mau sama pelayan lain, saya mau dilayani sama dia. Baiklah Bu, tenang saja. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk setiap pelanggan. Jawab manajer dengan sopan, berusaha menenangkan suasana. Dia menatap Maya, lalu menepuk pelan pundak Maya sebelum dia pergi mengurus hal lain. Kalau begitu saya mau menu yang paling mahal seperti yang sudah saya katakan tadi. Jangan lama-lama ya, saya nggak mau lama menunggu, ucap Bu Rani dengan nada yang masih mengandung nada superior. Siska yang duduk di sebelah ibunya menambahkan dengan senyum licik. Dan pastikan makanannya panas. Saya nggak mau makanan yang sudah dingin seperti sikap pelayan ini. Maya merasa darahnya mendidih mendengar sindiran Siska. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi hatinya sudah terlalu terluka. Ia tahu, jika ia tidak bisa mengontrol emosinya, semuanya bisa berakhir lebih buruk. Namun, ia juga tidak bisa terus-menerus diam diperlakukan seperti ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Maya menatap Siska dengan tajam. Namun, suaranya tetap lembut. Baik, saya akan pastikan makanan yang ibu dan mbak pesan datang dalam keadaan panas, ucap Maya. Suaranya sedikit bergetar. Siska tertawa kecil, mengejek Maya. Cepat ya kak, jangan lambat seperti biasanya. Kita di sini nggak punya waktu seharian untuk nunggu. Maya menahan amarahnya, memalingkan wajah dan pergi menuju dapur. Setibanya di dapur, ia memberikan pesanan itu kepada koki, tetapi pikirannya masih berkecamuk. Setiap kata-kata pedas yang keluar dari mulut Bu Rani dan Siska terasa seperti duri yang menusuk-nusuk hati Maya. Bagaimana bisa mereka begitu kejam padanya, padahal mereka adalah keluarga. Di sudut dapur, Maya berusaha menahan air matanya. Ia mengingat kembali janji pernikahannya dengan Dika. Bagaimana ia berharap bisa menjadi istri yang baik, tetapi kenyataannya ia hanya merasa menjadi pelayan di rumahnya sendiri, tanpa sedikit pun penghargaan dari keluarga suaminya. Tapi sekarang mereka bahkan mencoba merusak pekerjaannya. Satu-satunya tempat ia bisa merasa sedikit lebih berarti. Setelah beberapa saat, pesanan Bu Rani dan Siska selesai disiapkan. Dengan tangan gemetar, Maya membawa nampan berisi makanan itu ke meja tempat Bu Rani dan Siska duduk. Ketika ia sampai di meja, Siska menatapnya dengan tatapan puas, seolah-olah menikmati penderitaan Maya. Makanan sudah datang, silakan dinikmati, kata Maya dengan suara setenang mungkin. Bu Rani melirik piring di depannya, lalu mendengus. Sudah dingin ya? Kamu benar-benar gak becus, Maya. Maya terkejut mendengar tuduhan itu. Tapi Bu, saya baru saja mengambilnya dari dapur. Makanannya masih panas. Siska menambahkan, jangan membantah kak, pelayan sepertimu harusnya menerima kritik dengan lapang dada. Kalau kami bilang dingin, berarti dingin. Maya mengatupkan giginya, berusaha menahan diri agar tidak meledak di depan semua orang. Kalau memang tidak sesuai, saya bisa minta koki untuk menghangatkannya kembali. Bu Rani menatap Maya dengan tajam. Tidak perlu. Kami tidak suka makanan yang dipanaskan ulang. Berarti sekarang kamu harus menunggu sampai kami selesai makan dan pastikan kamu tidak mengganggu kami lagi. Maya merasa hatinya semakin remuk, tapi ia tahu jika ia terus melawan, itu hanya akan memperburuk keadaan. Baik Bu, saya akan menunggu di dekat sini jika Ibu butuh sesuatu. Maya mundur beberapa langkah dan berdiri di sudut ruangan, mengamati Bu Rani dan Siska yang mulai menikmati makanan mereka.
Sesekali Siska melirik ke arah Maya dan tertawa kecil sambil berbisik-bisik dengan ibunya, jelas memperoloknya. Waktu berlalu dengan lambat. Maya terus berdiri di sudut, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa hancurnya perasaannya. Di dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya, mengapa ia harus menanggung semua ini? Mengapa Dika tidak pernah membelanya? Mengapa hidupnya begitu penuh penderitaan sejak menikah? Tiba-tiba Bu Rani melambaikan tangan, memanggil Maya. Maya, ambilkan air mineral dingin, cepat. Maya dengan cepat mengambil botol air mineral dari bar dan menuangkannya ke dalam gelas. Dengan langkah cepat ia membawanya ke meja. Namun saat ia hendak menyerahkan gelas itu, Siska sengaja menjatuhkan sendoknya ke lantai. Aduh Kak Maya, sendokku jatuh, ambilin dong, ujar Siska dengan nada manja dan dibuat-buat. Maya merasakan amarahnya mendidih lagi, tapi ia menahan diri. Dengan sabar ia meletakkan gelas di meja lalu membungkuk untuk mengambil sendok yang jatuh. Namun saat ia hendak berdiri, Siska tiba-tiba menjatuhkan garpu juga, membuat Maya harus membungkuk lagi. Maaf Kak, garpunya juga jatuh, ambilin sekalian ya, kata Siska dengan senyum sinis di wajahnya. Maya tahu ini sudah terlalu jauh, tapi sebelum ia sempat bereaksi, tiba-tiba ada suara dari belakang menghentikannya. Apa yang kalian lakukan? Ucap seorang pria dengan marah tiba-tiba menghampiri.